Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan segenap para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita bisa kembali duduk bersama-sama dalam majelis ilmu dalam rangka untuk mengangkat kejahilan kita, ketidaktahuan kita dalam urusan agama kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah membangunkan kita dari tidur kita. Ini suatu nikmat, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berbenah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad." Hendaklah masing-masing kalian memperhatikan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, untuk hari setelah kehidupan dunia ini. Karena pernah kita sampaikan bahwa kehidupan dunia ini bukanlah akhir, tapi kehidupan dunia ini adalah silsilah perjalanan. Ya. Setelah ini masih ada perjalanan berikutnya, yang namanya alam apa? Barzakh. Setelah itu akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Makanya kita bersyukur ketika pagi hari ini Allah berikan kesempatan pada kita untuk berbenah, untuk membenahi diri kita, ya, dalam rangka untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan para santri, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah panutan teladan kita, maka ikutilah jalan beliau, insyaallah kita akan selamat. InsyaAllah di kesempatan pagi hari ini dan pagi-pagi yang akan datang, karena alhamdulillah kita bila perhatikan waktu subuh agak maju, dan kurang lebih jam 4:30 lebih sedikit sholat subuh kita telah selesai. Maka insyaallah untuk mengisi waktu itu sampai jam 5 atau jam 5 lebih dikit akan kita gunakan untuk pembahasan kitab setiap pagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, yang mudah-mudahan ana sendiri juga pas di selonggar nanti sehingga bisa kita rutinkan, karena kadang-kadang di Ahad pagi ada jadwal di tempat lain, ya, maka pas selonggar insyaallah kita akan membahas kutaib-kutaib kecil dalam masalah aqaid, dalam masalah akidah yang kita bahas. Meskipun sudah dibahas, tapi tidak ada salahnya bila kita mengulas kembali, ada catatan-catatan dari para ulama. Dan mohon untuk disiapkan buku khusus untuk pembahasan setiap pagi seperti ini. Buku khusus untuk pembahasan setiap pagi, karena nanti akan kami cek sendiri untuk tulisan para santri, ya, sehingga nanti kita bisa kontrol untuk apa saja yang tercatat di sana. Dan insyaallah di kesempatan pagi akan ada beberapa kitab yang akan kita bahas. Kitab pertama adalah Syarah Usul Ats-Tsalatsah, yang kedua adalah Qawaidul Arba'. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah Syarah Usul Ats-Tsalatsah, dan yang kedua adalah Qawaidul Arba'. Kemudian yang berikutnya adalah Kasyfus Syubhat, termasuk nanti akan kita bahas, ya, tentang usul sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari kitab ini. Harapan kita adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan akidah kita,
keimanan kita dan berada di atas shiratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak serong ke kanan, serong ke kiri. Kita tetap di atas, kokoh di atas agama kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah dan para santri, yang akan kita bahas ini adalah suatu risalah, ya, sebuah risalah yang berjudul Salasah al-Usul atau al-Usul as-Salasah. Artinya apa? Yang kita bahas adalah tentang 3 landasan pokok, di mana ini merupakan pelajaran dasar dalam masalah akidah. Kalau dalam dasar ini kita tidak kokoh, dalam dasar ini kita tidak menguasai, maka untuk kedepannya juga kita akan bingung. Makanya pokok ini harus kita kuatkan. Ibarat sebuah rumah, pondasi dasar itu harus kokoh. Kokoh itu apa? Kuat, ya, harus kita kuatkan. Kita kalau mau pintar masak harus tahu teknik dasar tentang memasak. Sebelum ini menguasai, tidak bisa berlanjut ke yang lain. Sebelum kita itu menghafalkan Al-Quran, kita harus bisa bacaan Al-Quran. Itu pokok. Ya, maka sekali lagi, sebelum kita membahas panjang lebar, ya, ini harus kita kuasai dulu tentang pelajaran dasar dalam bidang akidah. Dan yang dimaksud dengan al-usul as-salasah atau 3 landasan pokok adalah yang pertama tentang ma'rifatullah. Ya, tentang ma'rifatullah. Tentang apa yang pertama? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, memahami agama Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, ini 3 perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena 3 pertanyaan inilah yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir di alam barzah. Dan pertanyaan ini disebut dengan apa? Pertanyaan ini disebut apa di alam barzah? Fitnah kubur. Dulu pernah kita sampaikan, ada nikmat kubur, ada apa lagi? Ada 3 hal. Nikmat kubur, azab kubur, ada fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Tentang apa pertanyaan ini? Tentang pertama, man rabbuka, siapa dan siapa nabimu, dan yang ketiga, apa agamamu. Maka 3 poin ini setidaknya kita harus benar-benar ngerti. Makanya dalam kitab usul as-salasah ini dibahas nih tentang 3 pondasi, 3 pelajaran dasar dalam akidah yang nanti akan lebih dikuatkan lagi, yang akan diperdalam lagi dalam pembahasan kitab berikutnya, ya. Ada nanti dalam Qawaidul Arba, kemudian dilanjutkan lagi dengan Kitabut Tauhid. Ya, akan dikuatkan lagi di sana. Kita akan akan banyak perincian-perincian lagi. Nah, ini sebagai pembukanya. Ya, paham ini? Ya, jadi 3 hal ini adalah pertanyaan di mana? Atau disebut dengan apa tadi? Fitnah kubur, jangan salah ya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang perjalanan seorang meninggal dunia di alam barzah. Perhatikan ini. Tentang perjalanan manusia ketika meninggal dunia di alam barzah. Diriwayatkan siapa tadi? Barra bin Azib. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi.
fayatihi malakani. Jadi ketika orang sudah dibawa ke alam kubur, sudah dikuburkan, ya perhatikan, lantas rohnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dua malaikat mendatanginya, fayatihi malakani. Perhatikan ini, ya. Jadi ketika seorang telah dikubur, sudah dikubur, perhatikan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ayo perhatikan, sampai ngantuk kelewat ini bisa salah nanti. Sekali lagi, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza wudi'atil jinazah," apabila jenazah itu telah diletakkan. Diletakkan di mana maksudnya? Di kubur. Wahtamalahar rijalu ala a'naqihim, dan dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka. Perhatikan, apabila jenazah telah diletakkan di mana ini? Pundak-pundak orang Islam untuk dibawa ke kuburan. Fa in kanat solihatan, apabila dia orang baik, qalat qaddimuni. Wa in kanat ghaira solihah, qalat ya wailaha aina yadhabuna biha. Jadi kalau ada orang meninggal saat mau dibawa ke kuburan, saat ditaruh di mana? Pundak, udah diangkat. Ustaz lah, kalau dibawa ning ambulan piye? Tetap kan sebelumnya diangkat. Paham ya? Apabila jenazah itu telah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka, jika jenazah itu soleh, maka jenazah itu berkata, segerakan aku. Wa in kanat ghairu solihah, kalau bukan orang soleh, dia akan berkata, ya wailaha aina yadhabuna biha. Duh celakanya saya, mau dibawa kemana saya ini? Kemana mereka akan membawa jenazah ini? Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Semua makhluk mendengar kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iqa, sekiranya manusia mendengar, niscaya manusia akan pingsan. Paham? Ya, ini jenazah. Karena apa? Sejatinya ruh ingin segera cepat kembali ke jasad untuk mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Makanya di antara sunnah adalah menyegerakan dalam proses penguburan. Nah ini, kita kembali pada hadis yang pertama. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, kemudian dia sudah dikubur, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani, lantas rohnya dikembalikan ke jasadnya, kemudian dua malaikat mendatanginya. Dalam riwayat lain disebutkan, atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Ada dua malaikat yang hitam lagi biru, salah satunya disebut munkar dan yang lain disebut nakir. Ya. Ini diantaranya. Dalam hadis tersebut, munkar dan nakir memiliki arti sesuatu yang menakutkan, mengerikan, tidak dikenal. Maka disebut dengan sifat apa tadi? Hitam dan biru. Lah setelah itu, maka kedua malaikat tersebut mendudukkan dan bertanya tentang tiga hal. Ya. Kok didudukkan? Dari mana hadisnya? Dalilnya mana? Kalau orang yang sudah di alam barzakh dikubur kok didudukkan? Nah, dalilnya Rasulullah pernah bersabda, ya. Rasul pernah bersabda, fayujlisanihi fayaqulani lahu. Kedua malaikat mendudukkannya dan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu?
Fayaqul Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya lagi, Madinuka, apa agamamu? Fayaqul diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya berkata lagi, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawaban orang yang beriman. Perhatikan. Jadi orang yang meninggal nanti posisinya dalam menjawab pertanyaan ini dalam kondisi bagaimana? Didudukkan. Perhatikan ini. Ini harus diingat, ditulis, biar kita paham. Ini perkara gaib hanya kita bisa sifati dengan apa yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Karena Rasulullah menjelaskan berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas? Paham? Ini perkara gaib, dan sesuatu yang gaib tidak bisa kita sifati kecuali yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ngerti ya? Paham? Lah, sekali lagi bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka didudukkan dan ditanya oleh dua malaikat ini, Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya adalah Rabbi Allah, Tuhan kami adalah Allah. Fayaqulani lahu madinuka, ditanya lagi apa agamamu? Jawabannya apa? Agamaku adalah Islam. Maka kita harus berbangga dengan agama Islam ini. Dulu generasi terdahulu bangga dengan Islamnya, bahkan rela meskipun nyawa taruhannya demi agama Islam. Fayaqulani lahu, berkata lagi dua malaikat tersebut, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu? Fayaqul, dijawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Alhamdulillah. Adapun orang-orang kafir, orang munafik tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Ya, orang kafir, munafik, apa munafik itu? Orang yang menyembunyikan apa? Orang yang menyembunyikan apa? Keburukan mereka, kekafiran mereka, ya, dan mereka mengatakan, berargumen bahwa diri mereka adalah orang-orang yang beriman, padahal hati mereka kufur. Rasulullah bersabda, fayujlisanihi, lalu kedua malaikat itu mendudukkan orang-orang kafir yang tidak beriman. Fayaqulani, kemudian ditanya, Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, maka dia mengatakan, la adri. Dia takut. Di sini adalah sebuah bentuk ekspresi ketakutan, bukan tertawa. Dan dia mengatakan apa? La adri, aku tidak tahu. Bagaimana dia tahu? Dia tidak pernah taat kepada Allah. Makanya nggak cukup seorang menghafalkan, oh bene ditakoni malaikat, maka jawabannya Allah. Nggak cukup dihafalkan, tapi bagaimana aplikasi dalam kehidupan? Ya. Bagaimana dia selama di dunia, apakah menyembah kepada Allah atau tidak? Dia melakukan tauhid, mengaplikasikan tauhid dalam hidupnya atau justru kesyirikan? Inilah yang bisa nanti menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Fayaqulani, ditanya lagi, keduanya bertanya kepada orang tersebut, Madinuka, apa agamamu? Fayaqul la adri, sama, jawaban yang sama, tidak tahu. Fayaqulani lahu, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu? Fayaqul la adri, semua jawabannya adalah tidak tahu. Orang-orang kafir, munafik tidak mampu memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur bukanlah berkaitan dengan hafalan. Tidak ada kaitannya dengan hafalan. Akan tetapi berkaitan dengan iman dan amal soleh. Makanya pada pertemuan
pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sampaikan begitu pentingnya iman dan amal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yusabbitul ladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wal fil akhirah. Ibrahim ayat 27. Surat apa? Ibrahim ayat berapa? Yusabbitullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan. Siapa yang dikokohkan? Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman, bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman, ya, Allah akan mengokohkan dengan perkataan yang kokoh, baik ketika di dunia saat sakaratul maut, mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya, maupun ketika di akhirat, ketika ditanya di alam barzah, mereka dengan mudah menjawab man rabbuka, rabbi Allah, wa ma dinuka, Islam, ya, wa ma bu'itsa, dan siapa yang diutus, ya, atau ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa seorang tersebut yang diutus, maka tetap menjawab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang beriman. Allah kokohkan mereka. Mereka bisa menjawab, mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid menjelang kematiannya. Maka inilah yang dimaksud dengan yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya. Fil hayati dunia, saat apa tadi? Menjelang kematiannya. Wa fil akhirah, saat menjawab pertanyaan siapa? Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Masya Allah. Ya. Ini yang harus benar-benar kita pahami. Jadi inti pembahasan kita dalam 3 landasan pokok ini, ya, tentang pertanyaan malaikat di alam kubur, ya. Karena ingat, di alam barzah ada yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur tadi apa? Pertanyaan siapa? Terus ada apa lagi? Nikmat kubur. Ada apa lagi? Azab kubur. Siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan apa? Nikmat kubur. Barang siapa yang tidak mampu menjawabnya, maka akan dapat azab kubur. Tugas kita adalah memahami tentang yang namanya fitnah kubur tadi. Pertanyaan malaikat-malaikat atau pertanyaan 2 malaikat di alam kubur tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini harus kita pahami, ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian di dalam kitab Al-Usul As-Salasah ini, ya, nanti akan kita bahas di sesi-sesi awal tentang muqaddimah yang dibawa oleh beliau, i'lam rahimakumullah. Nah, i'lam rahimakumullah, sebelumnya beliau mengawali dengan bismillah. Tapi ini akan kita bahas pada sesi berikutnya. Ini sebagai muqaddimah, pembukaan kajian kita. Diingat-ingat, jangan sampai di kajian berikutnya ada pertanyaan tidak bisa jawab. Nah, itu fitnah apa? Majelis nanti, ya, pertanyaan dalam majelis ilmu. Kalau fitnah kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Tapi pada pertanyaan berikutnya atau pertemuan berikutnya, saya juga akan tanya tentang materi hari ini. Dipelajari, saya nggak nyuruh hafal, baca. Al-ilmu bil murajaah, ilmu itu dengan di murajaah. Nggak kudu dihafal, nanti murajaah insyaallah ya eling. Ya. Paham tuh? Alhamdulillah. Insyaallah sesi berikutnya kita akan lanjutkan tentang muqaddimah dari kitab Al-Usul Salasah ini. Tak bacakan muqaddimahnya, biar nanti kalian
sudah pernah diberikan bukunya, mudah-mudahan nanti bisa dibaca-baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah al-'amalu bihi. Al-thalithah ad-da'watu ilaihi. Al-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi. Wad dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-'ilmu qabla al-qawli wal 'amali. Wad dalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil 'ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup maka akan kita bagi beberapa sesi. Ada pertanyaan? Jelas? Alhamdulillah. Insyaallah setelah pagi ini, setelah kajian ini nanti silakan dilanjut. Silakan dilanjut untuk kegiatan aktivitas hariannya, zikir pagi, murojaah dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.